Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bani Korah tidak mau terpengaruh dengan omongan orang-orang fasik yang ada di sekitarnya tentang apa yang dia kerjakan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan ada hal yang perlu kita contoh dari Bani Korah. Sekalipun tekanan datang, himpitan datang, cemooh datang, celaan datang, atau sekalian makian datang, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia bergaul karib kepada Tuhan. Ada banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, sedikit masalah kembali saya katakan tadi, langsung mandele, langsung lemah, tidak punya pengharapan lagi. Hari ini hal yang pertama yang perlu kita contoh dari Bani Korah dan timnya ialah tidak mau larut dalam keputusasaan atau kepedihan hati yang berkepanjangan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita punya masalah, persoalan hidup, kita terlarut, lokot di masalah ini, tidak mau terlepas dari masalahnya. Di situ terus, yang itu terus. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau larut dalam keputusasaan dan kekecewaan. Amin. Amin. Jangan mau larut. Artinya apa di situ? Jangan mau tenggelam di dalamnya lebih dalam. Karena akan membuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kecil. Tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, sebuah pertanyaan. Kepedihan dalam hati yang berkepanjangan. Putuskan bahwa Tuhan sanggup memberikan jawaban dalam segala hal. Amin. 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 Mau terbebaskan dari setiap persoalan, katakan amin. Ayo colek dulu kiri kanannya, katakan jangan larut di dalam kesedihan. Dalam kesedihan. Ada Tuhan. Kita contoh dari Bani Korah beserta dengan timnya. Jangan mau dikalahkan dengan situasi yang ada. Jangan mau masalah kita itu lebih besar daripada iman kita. Artinya apa? Jangan kita mau dikuasai dengan masalah itu. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata padaku, di manakah Allahmu? Berarti ada kata tekanan di situ. Gudang mahatam, begitu mungkin kira-kira seperti itu. Kita boleh belajar dan contoh dari Bani Korah ialah berharap dan mengingat kasih setia Tuhan, mengingat perbuatan tangan Tuhan yang sudah kita alami. Banyak orang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika persoalan ada datang kepada Tuhan, tetapi ketika persoalannya sudah selesai, dia melupakan Tuhan. Artinya apa? Masalah beres, ya udahlah. Habis manis, sepah dibuang. Jangan seperti itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk tetap kita boleh mengalami yang namanya hadirat Tuhan, yang mengalami namanya ingin merasakan kebahagiaan, merasakan yang namanya sukacita, tetap hidup kita bersama dengan Tuhan. Dikatakan lewat ayat ini, berharaplah dan mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Kadangkala setiap masalah yang kita hadapi, kita sering salahkan Tuhan. Benar apa betul? Benar betul. Ada masalah, salahkan Tuhan. Ada masalah, salahkan Tuhan. Tapi ketika ada berkat, pernah nggak bilang makasih Tuhan? Pernah nggak? Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita contoh dari Bani Korah, perlu kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Karena ini banyak dialami oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Yesus, tetapi tidak memiliki yang namanya iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Artinya apa? Dia tidak mau mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya ketika masalah datang. Yang adanya, yang selalu ketika ada masalah, Tuhan yang disalahkan, Tuhan yang salah di dalamnya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu ialah yang terbaik. Mungkin hari ini kau merasa bahwa hidupmu itu sangatlah menderita. Bani Korah mengalami hal yang sama. Ya, dia mengalami yang namanya tekanan.
Ya, apalagi seperti dikatakan bahasa gaulnya ya, bully ya. Mungkin mereka dibully kadang kali ya. Bahasa gaulnya ya, dibully mungkin. Bisa bahasanya seperti itu. Dibully. Elah. Kalau misalkan orang lain sering membuat kepada kita seperti itu, maka hati kita akan ciut, maka kita akan lemah. Dan hal itu juga yang sering kita alami Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika masalah itu datang kepada kita, membuat kita lemah, dan yang paling fatalnya menyalahkan Tuhan di dalam masalah tadi, dengan adanya masalah tadi. Di hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, miliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan, bahkan rindu, seperti dikatakan dalam ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat-Mu? Sering ya, jangan sampai ketika ada masalah kita menjauh daripada Tuhan. Namun jadikan masalah itu sebagai teman kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena apa? Kenapa saya katakan masalah itu sebagai teman? Karena ketika kita punya masalah, masalahnya jangan dimusuhi. Artinya apa? Kita harus belajar dari masalah. Artinya untuk perbaikan toh. Berarti artinya ada masalah, supaya ada peningkatan, next level. Artinya keimanan kita supaya semakin naik dan semakin naik, bukan turun. Kadang kala orang kalau sudah mempunyai masalah itu dijadikan sebagai beban. Tapi hari ini masalah itu jadikan teman. Jadikan teman sebagai sarana apa? Sarana untuk memperbaiki diri, untuk mengoreksi kehidupan kita ke depan harus bagaimana. Ketika ada masalah, ingat berarti ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan panik. Orang yang berharap dan mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupnya ketika masalah datang, dia tidak akan panik. Artinya apa? Panik dalam artian di sini, Bapak Ibu Saudara, cenderung masuk ke emosional ya, emosi. Kadangkala kalau udah panik pasti emosi. Kadangkala kalau udah panik pasti nggak yakin lagi Tuhan menyertai. Yang lebih parahnya lagi, sering mengambil jalan pintas atau jalan keluar yang terburu-buru tanpa memikirkan ke depan bagaimana harus dikerjakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap berharap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan seperti Bani Korah di sana. Dia tidak mau larut dalam setiap perkataan orang lain yang membuat dirinya dicemooh, yang membuat dirinya dicela, yang membuat dirinya melemah. Dia tidak mau larut di dalam masalah-masalah tersebut. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebesar apapun masalah yang kau hadapi, di pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bapak. Yang merindukan air, haus dengan air. Saudara, bagaimana dicontohkan di sini dengan rusa? Saya pernah melihat seorang pemburu, rupanya berbeda kehidupan dan karakter rusa daripada binatang-binatang yang lain. Kalau rusa sudah terlalu capek, dikejar dari belakang, dia bertemu dengan air, baik pun itu sungai, baik pun itu kolam, langsung dia berenang di situ. Jangankan merasa takut, sampai kita injak pun dia bisa kalau dia sudah capek bertemu dengan air. Ya, banyak orang seperti itu pemburu, tapi dibuat dulu, diantisipasi supaya jangan lari. Nanti setelah dahaganya sudah hilang dengan keadaan mendadak dan rasa terkejut, orang melihatnya melompat dengan tiba-tiba yang tidak memungkinkan dugaan oleh manusia. Pernah saya seperti itu, mengikuti pemburu, sudah tidur,
Berenang dia di sungai-sungai, kolam-kolam. Kami biarkan. Rupanya sudah dibuat kawan antisipasi. Sudah dijerat kakinya. Melompat dari situ dengan mendadak. Kami terkejut setelah pulih kembali rasa capek. Yang dikatakan di sini tadi oleh pemazmur menyatakan hari ini Bani Korah seperti rusa yang rindu dan haus akan kebenaran. Dapatkah saudara menikmati hal sedemikian? Kalau sudah kita bertemu dengan firman Allah, mari tetap kita bertahan dan berjuang untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Sekalipun masalah, tantangan, problema yang kita hadapi, yang membawa kita tatkala masalah persoalan itu dihadapkan kepada kita, sampai-sampai meneteskan air mata, dikatakan air mata